Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Roni Nuriana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Khairun Kota Ternate, Maluku Utara. Saya mengajar di SMP IT Al-Qohariyah Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 pada materi pembelajaran teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan media pembelajaran audio visual dalam bentuk video YouTube. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, subhanallah ya, semangat sekali ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Baik, karena kalian sudah siap, seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, marilah sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, Bapak Ketua Kelas dimohon kesediaannya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baiklah anak-anak sekalian, apakah hadir semuanya? Hadir semuanya ya? Hadir. Oke, bakunya penuh berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Jadi tidak perlu diabsen satu persatu. Apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita itu mempelajari tentang apa? Teks prosedur. Ayo semuanya mempelajari tentang apa? Teks prosedur. Betul ya. Jadi pertemuan sebelumnya dan sekarang itu sebetulnya kita masih mempelajari tentang teks prosedur. Oke, Bapak akan tanya kepada salah satu dari kalian. Apa sih yang disebut dengan teks prosedur itu? Atau bagaimana yang kalian ketahui tentang teks prosedur itu apa? Siapa yang tahu? Oke, Faiz, apa teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah pembuatan atau pemainkan. Oke, betul ya? Betul tidak? Betul. Setuju. Kegiatan hari ini kita masih mempelajari tentang teks prosedur. Apa sih manfaat teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu tidak? Banyak sekali manfaat yang kita gunakan, yang dapat kita peroleh dari mempelajari teks prosedur. Contohnya, mungkin pernah tidak membuat nasi goreng? Ada prosedurnya tidak? Ada langkah-langkahnya tidak? Apabila langkah-langkah tersebut tidak sistematis atau tidak runtut, apakah nasi gorengnya akan enak? Tidak. Di pembelajaran kali ini, Bapak akan sedikit memberikan informasi terkait tujuan pembelajaran yang akan diperoleh, ya, yang akan diperoleh untuk hari ini, ya. Oke, tolong diperhatikan. Nah ini, adapun tujuan pembelajaran yang meski atau yang harus dicapai setelah kalian nanti mempelajari materi ini adalah setelah mengamati video pembelajaran melalui model pembelajaran Project Based Learning, peserta didik yaitu kalian nanti diharapkan mampu merencanakan penulisan teks prosedur dengan baik. Baik, sebelum nanti kita ke kegiatan inti, kita buatkan kelompok dulu ya. Siap ya? Siap. Oke, pembuatan kelompoknya seperti biasa kita berhitung dari 1 sampai 4. Ya, dimulai dari sebelah mana? Dari sebelah sini. Oke, siap. Berhitung ya. Kalian sebutkan angka 1 sampai 4, nanti setelah 4 kembali lagi ke angka 1. Siap. 1, 2, 3, 4. Coba angkat tangannya angka 1. Oke, angka 2. Angka 3. 4. Iya. Dan sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok masing-masing.
sekarang Bapak akan sedikit memberikan pertanyaan nih kepada kalian. Pernahkah kalian membuat atau memainkan sesuatu? Pernah? Oke, Bapak akan bertanya nih kepada siapa ya? Oke, rival. Karena rival yang melihat Bapak, jadi Bapak tanya sekali. Rival, pernahkah kamu membuat sesuatu? Pernah. Apa yang dibuat? Membuat bakwan. Bakwan. Oke. Untuk apa? Untuk dimakan keluarga. Siti Nur Hasanah, pernah kamu membuat sesuatu? Apa? Membuat perahu dari kertas ya, perahu kertas ya. Oke, untuk apa? Untuk mainan adik. Wah, ini tipe kakak yang sangat perhatian terhadap adiknya ya. Selanjutnya, nah ini sudah tadi ya, sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, ini ada sedikit materi yang perlu kalian simak atau kalian perhatikan. Bapak akan jelaskan secara globalnya saja. Apa saja sih yang perlu kalian perhatikan dalam membuat teks prosedur? Nah, salah satunya adalah yang pertama, kalian itu harus memperhatikan judul, ya. Buat dulu judulnya. Apa sih judul yang akan kalian buat, gitu ya? Kalian akan membuat apa? Kalau membuat pasti harus ada bahan. Seperti contoh, misalnya kalau kalian mau membuat bolu, kira-kira apa saja bahannya? Yang pertama, terigu. Kedua, telur. Yang ketiga, mentega, gula, dan sebagainya. Kegiatan berikutnya yaitu kita akan merancang proyek. Nah, karena ini adalah metode project based learning, jadi kita akan merancang proyek. Kita sepakati ya bahwa hari ini kita akan menulis sebuah teks prosedur, gitu ya, menulis sebuah teks prosedur. Kemudian nanti kita akan membuat proyek dari prosedur itu. Proyek apa sih yang akan dibuat? Nah, kita kasih tema. Proyek yang akan dibuat itu adalah mainan sederhana dari kertas origami. Ya, mainan sederhana dari kertas origami. Baik, selanjutnya silakan kalian perhatikan video berikut. Kelas 11 UPW. Di sini saya mau membagikan tips untuk Anda yang bergabung dengan suasana ruangan, yaitu dengan mengkreasikan kertas origami menjadi hiasan kupu-kupu ini. Banyak kan kreasi-kreasi yang bisa dibuat dari kertas origami, betul tidak? Nah, nanti kalian buat, tidak harus membuat seperti yang ada di gambar. Ini hanya sebatas sampai contoh saja ya. Segitiga double. Nah, sekarang kalian juga akan diminta untuk membuat itu. Namun sebelumnya kita sepakati dulu, karena ini kan project ya, harus ada kesepakatan kapan sih dan sampai kapan. Oke, jadi karena ini projectnya harus selesai hari ini ya, jadi Bapak memberikan waktu kurang lebih 15 menit ya, 15 menit atau mungkin kalau lebih cepat juga lebih bagus ya. Bapak beri waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan dua pekerjaan. Yang pertama adalah membuat teksnya, yang kedua kalian membuat mainannya. Siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Harus semangat. Oke, untuk apa? Untuk menambah semangat kalian, kita sedikit nyanyi-nyanyi dulu ya. Siap? Siap. Kalian masih ingat lagu Pelangi-Pelangi? Masih. Waktu TK? Masih ya? Siap. Bagaimana liriknya? Pelangi-pelangi. Oke, sekarang kita ganti liriknya ya. Untuk kelas untuk kelompok ini liriknya diganti dengan misalnya apa ya? La 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 gitu ya. Kelompok ini li 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 ini lu 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 ini lele ya. Nah, kelompok ini adalah lele. Jadi kita nyanyi dari awal sampai akhir, tapi kalian lihat ini telunjuk sakti ini ya. Telunjuk sakti ini menuju kemana? Gitu ya. Nanti kalian lanjutkan sesuai lirik kalian. Lala, ili, lulu, dan dimulai dari sini. 1, 2, 3.
yang sudah kembali, sekarang Bapak akan memberikan kalian lembar kerja ya. Bapak dikirinya Bapak kasih 2 ya. Siapa tahu nanti ada yang salah. Silahkan. Kalau ada yang tidak dipahami nanti kalian boleh bertanya ya. Karena orang yang malu bertanya itu akan sesat di jalan. Ya. Pertama mulai dari nama Yuda. Nah kira-kira apa yang akan kalian buat? Diskusikan dulu apa yang mau dibuat. Ayo diskusikan. Ini mau membuat apa ini kelompok ini? Membuat burung. Burung. Awas burungnya terbang nanti. Oke. Kelompok ini mau membuat apa? Udah didiskusikan? Apa? Membuat apa? Membuat baju kodok. Sejak kapan orang pakai baju? Sejak hari ini. Oke ya. Jadi mulai 2022 akhir ini kodok sudah pakai baju ya. Baik, untuk selanjutnya adalah Bapak minta kepada kalian untuk mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian buat. Ya, silakan. Apa yang sudah dibuat dipresentasikan. Kelompok 1 dulu deh, ya. Ya. Kelompok 1 karena lain daripada yang lain ya. Artinya kelompok ini mempunyai warna tersendiri. Silakan presentasikan hasil kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru karena telah mengizinkan kami tugas presentasi. Iya. Perkenalkan nama saya Nafis Mahmudillah. Persingkanjang mungkin ya maksudnya. Lalu potong membentuk 2 tengah lingkaran berbeda, tetapi buat lebih kecil dari yang sebelumnya. Tempelkan kupu-kupu kecil itu di atas sayap kupu-kupu paling atas. Dan siap untuk ditempel di atas dinding kelasmu. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Silakan. Siapa? Silakan. Oke, silakan kelompok 3 ada yang bertanya. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks tersebut? Menggunakan kata perintah. Kata atau kalimat? Menggunakan kalimat perintah. Oke, contohnya seperti apa? Seperti ambil. Oke, ada di teks itu? Coba dibacakan. Ambil dari salah satu tidak. Selain ambil ada lagi kata perintahnya, kalimat perintahnya? Tempelkan. Ya, itu semua. Jadi salah satu contoh kaidahnya itu ya. Ada kalimat perintah. Baik, terima kasih. Silakan ditutup presentasinya. Terima kasih atas atensinya. Dari kami di Justifikasi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab. Bagaimana sih pengalaman kalian pada hari ini
setelah kalian bersama-sama melakukan pembelajaran ini dengan model pembelajaran yang Bapak gunakan, yaitu project based learning. Project based learning. Ada yang ingin mengungkapkan pengalamannya? Silahkan. Siapa kira-kira? Kelompok mana? Oke, kelompok 3. Sangat senang sekali karena bisa belajar sambil bermain dan banyak pelajaran baru seperti membuat kupu-kupu, integrasi tinggi, dan sebagainya. Oke, ya, terima kasih. Lanjut ya, kelompok 3. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita melakukan kesimpulan bersama bahwa untuk pembelajaran hari ini yaitu kita membuat apa? Teks prosedur. Dan membuat teks prosedur itu kita harus mengikuti langkah-langkah atau mengikuti struktur yang sudah ada, yaitu ada apa saja? Pertama ada tujuan, alat tambahan, langkah-langkah dan mungkin itu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang buku fiksi dan non fiksi ya. Baiklah, sebelum mengakhiri ini Bapak ada angket atau survei yang bisa kalian isi. Mohon nanti diisi, tidak apa-apa, tidak sekarang juga, bisa dikumpulkan nanti di ketua kelas ya. Dan di sini ada angket yang bisa kalian isi dengan emotik, ada emotik sedih, ada emotik cemberut, ada emotik biasa. Baik, sebelum ditutup mungkin kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelompok untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.